Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Amelia Putri Wulandari, asisten profesional dari admin Kumpul CASN Channel yang akan memandu teman-teman semua calon peserta ujian seleksi P3K tahun ini yang ingin berhasil mengikuti ujian nanti. Kami menyediakan modul belajar P3K dengan 212 formasi jabatan. Setiap modul berisi materi dan latihan soal seharga Rp50.000 dan juga paket tryout bank soal ujian teknis yang berisi 800 soal teknis seharga Rp99.000. Untuk info selengkapnya silahkan klik tautan di deskripsi video ini. Mari kita mulai belajar kita di video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mentari menyengat si buah durian. Tetap semangat agar lulus ujian. Sekat berpijar si ikan teri. Semangat belajar bersama Amelia Putri. Tetap ikuti saluran channel ini. Semoga bermanfaat. Berikut ini merupakan materi pokok dan soal latihan seleksi kompetensi teknis P3K 2024. 22 Analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama. Kompetensi umum. 1. Perencanaan iptek. 2. Pemanfaatan iptek. 3. Manajemen kekayaan intelektual. 4. Alih teknologi. Kompetensi khusus. 1. Intermediasi iptek. 2. Difusi iptek. 3. Komersialisasi teknologi. 1. Dalam perencanaan iptek, analisis SWOT merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan iptek. Apa kepanjangan dari SWOT? A. Strengths, weaknesses, opportunities, threats. B. Strategies, weaknesses, objectives, tactics. C. Strengths, weaknesses, objectives, threats. D. Strategies, weaknesses, opportunities, tactics. E. Strengths, weaknesses, opportunities, teknik. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Strengths, weaknesses, opportunities, threats. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa SWOT merupakan singkatan dari strengths kekuatan, weaknesses kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal peluang dan ancaman yang mempengaruhi perencanaan dan pengembangan iptek. 2. Dalam pemanfaatan iptek, penerapan teknologi tepat guna merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri teknologi tepat guna adalah: A. Mudah dipahami dan dioperasikan. B. Menggunakan sumber daya lokal. C. Memerlukan biaya investasi yang tinggi. D. Ramah lingkungan. E. Dapat meningkatkan nilai tambah produk. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Memerlukan biaya investasi yang tinggi. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa teknologi tepat guna memiliki ciri-ciri seperti mudah dipahami dan dioperasikan, menggunakan sumber daya lokal, ramah lingkungan, dan dapat meningkatkan nilai tambah produk. Namun, teknologi tepat guna justru ditujukan untuk meminimalkan biaya investasi agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, sehingga memerlukan biaya investasi yang tinggi bukanlah ciri-ciri teknologi tepat guna. 3. Dalam manajemen kekayaan intelektual, perlindungan terhadap hasil karya intelektual dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk perlindungan kekayaan intelektual adalah: A. Paten. B. Hak cipta. C. Merek dagang. D. Rahasia dagang. E. Standar operasional prosedur SOP. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Standar operasional prosedur SOP. Pembahasan dari soal di atas,
yaitu bahwa bentuk perlindungan kekayaan intelektual meliputi paten untuk invensi, hak cipta untuk karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, merek dagang untuk simbol, nama, atau logo yang digunakan dalam perdagangan, dan rahasia dagang untuk informasi bisnis yang dirahasiakan. Standar operasional prosedur (SOP) bukan merupakan bentuk perlindungan kekayaan intelektual, melainkan panduan tertulis yang digunakan untuk mengatur proses kerja dalam suatu organisasi. 4. Dalam proses alih teknologi, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Metode alih teknologi yang melibatkan pengiriman tenaga ahli dari pemberi teknologi ke penerima teknologi untuk memberikan pelatihan dan pendampingan disebut A. Lisensi, B. Franchise, C. Turnkey project, D. Technical assistance, E. Joint venture. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Technical assistance. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa technical assistance, bantuan teknis, merupakan metode alih teknologi di mana pemberi teknologi mengirimkan tenaga ahli ke penerima teknologi untuk memberikan pelatihan, pendampingan, dan bantuan teknis dalam penerapan teknologi yang dialihkan. Lisensi, franchise, turnkey project, dan joint venture merupakan metode alih teknologi lainnya dengan karakteristik yang berbeda. 5. Intermediasi iptek merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara penyedia teknologi dan pengguna teknologi. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk kegiatan intermediasi iptek adalah A. Inkubasi bisnis teknologi, B. Klinik teknologi, C. Bursa teknologi, D. Konsultasi teknologi, E. Penelitian dan pengembangan teknologi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Penelitian dan pengembangan teknologi. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kegiatan intermediasi iptek meliputi inkubasi bisnis teknologi, pendampingan startup berbasis teknologi, klinik teknologi, layanan konsultasi dan pemecahan masalah teknologi, bursa teknologi, fasilitasi pertemuan antara penyedia dan pengguna teknologi, dan konsultasi teknologi, pemberian saran dan rekomendasi terkait penerapan teknologi. Penelitian dan pengembangan teknologi merupakan kegiatan yang fokus pada penciptaan teknologi baru, bukan pada intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi. 6. Komersialisasi teknologi merupakan tahapan penting dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan agar dapat digunakan secara luas oleh masyarakat. Berikut ini yang bukan merupakan tahapan dalam proses komersialisasi teknologi adalah A. Penilaian potensi pasar, B. Prototyping dan pengujian, C. Pengajuan paten, D. Produksi massal, E. Diseminasi hasil penelitian. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Diseminasi hasil penelitian. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tahapan dalam proses komersialisasi teknologi meliputi penilaian potensi pasar, analisis kebutuhan dan permintaan pasar, prototyping dan pengujian, pembuatan dan pengujian prototipe produk, pengajuan paten, perlindungan kekayaan intelektual, dan produksi massal, peningkatan skala produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Diseminasi hasil penelitian merupakan kegiatan penyebaran informasi hasil penelitian kepada masyarakat luas, bukan bagian dari tahapan komersialisasi teknologi.